Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5, kelas 4C, mata kuliah workshop matematika. Hari ini kita akan menjelaskan tata cara penggunaan atau tutorial dari penggunaan Quizizz. Akan tetapi, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama, saya sendiri, Ajeng Nabila Saskia. Yang kedua, ada Devina Yulianti, yang ketiga ada Dia Sofiana Eka Putri Siregar, yang keempat adalah Ras Indah Mayawi, dan yang kelima ada Rizka Wahyu Ananda. Untuk itu, selamat menyaksikan. Langkah pertama, yaitu kita harus mendaftar akun sebagai seorang guru. Dan caranya adalah kita masuk terlebih dahulu di quizizz.com. Kemudian kita tekan Get Started. Kemudian kita tunggu dan akhirnya muncul tampilan seperti ini. Dan kemudian sign up with email. Saya masukkan emailnya. Kemudian dapat hingga keluar tanda checklist hijau, dan kemudian kita tekan next. Karena biasanya Quizizz ini digunakan di ruang lingkup sekolah, kita dapat menekan at school. Kemudian kita selaku gurunya, karena nantinya kita akan membuat beberapa soal di dalam Quizizz ini. Teacher. Title-nya boleh dipilih, saya milih Miss. First name-nya saya gunakan nama saya. Dan last name-nya juga begitu. Kemudian, password-nya, yaitu kita isi ya teman-teman, sesuai dengan password-nya teman-teman. Kemudian kita dapat menekan continue. Kita tunggu hingga tampilannya berubah. Dan kita telah memasuki ruang Zoom, ruang Quizizz yang akan kita gunakan. Untuk penjelasan menu-menu yang terdapat di dalam Quizizz akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya, dipersilahkan. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan fitur-fitur atau menu-menu yang ada di Quizizz, ya kan? Nah, yang pertama di sini mungkin penampilan yang pertama itu ada profil kan. Nah, di sini ada profil di mana kita bisa mengedit gambar ini. Nah, tadinya profil bisa menjadi gambar kita. Nah, di sana terdapat set meme di mana nanti kita bisa memasukkan meme-meme yang akan kita kumpulkan di sini kan untuk menambah kelas yang lebih menarik lagi. Nah, di sini ada koleksi. Koleksinya yaitu bisa berupa koleksi quiz dan pelajaran juga di sini. Nah, di sini ada quiz nih. Nah, kita juga bisa membuat quiz atau buat pelajaran, dimana kalau buat quiz kita bisa tuh yang namanya sebagai bahan media ulangan kayak gitu. Nah, selain ulangan, nanti kita juga bisa melihat siapa anak-anak yang sekiranya mendapatkan nilai paling bagus ataupun tingkat tinggi. Nah, di sini dapat pelajaran di mana nanti kita bisa mempresentasikan apa yang ingin kita presentasikan di sana. Nah, buat quiz dan buat pelajaran itu sama seperti ini fitur yang di sini tanda tambah buat. Nah, selain itu ada koleksi dan meme tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini juga ada pengaturan di mana tentang akun-akun,
bahasa, kata sandi, ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu di sini ada kelas. Nah, kelas ini bisa diimpor dari Google Classroom ataupun dari Schoology. Kayak gitu. Nah, di sini kita juga bisa buat kelas yang baru juga. Nah, di sini ada hasil. Nah, hasil itu tadi misalnya kita buat quiz ya kan. Nah, kita bisa melihat hasilnya di sini. Bisa dari anak-anaknya, siapa yang mendapatkan nilai paling tinggi atau paling rendah. Nah, di sini ada kuisku, di mana misalnya nih, kita udah menyimpan beberapa kuis ya kan di sini. Nah, kita bisa lihat dari di kuisku ini gitu. Nah, ada juga yang dibagikan kepada saya. Nah, kita juga bisa lihat di sini. Lalu di sini ada cari. Kita juga bisa mencari kuis-kuis yang akan kita lakukan atau yang kita mau atau yang kita inginkan. Nih, seperti ada matematika, seni bahasa Inggris dan bahasa, ilmu sosial, dan masih banyak yang lainnya. Seperti itu. Nah, di sini ada hasil juga nih. Nah, di sini ada kuis publik juga karena di sini tempat kita melihat hasil-hasil dari kuis publik dan kuisku. Nah, di sini ada ke mode siswa. Nah, nanti kita bisa masuk ke mode siswa. Nah, yang ini itu ada lonceng. Lonceng itu berfungsi untuk sebagai sarana pemberitahu informasi, notifikasi apa saja yang masuk seperti itu. Baik, saya Devina Yulianti akan menjelaskan cara membuat pertanyaan di quizzes. Nah, untuk membuat pertanyaan, kita tekan buat, kita buat kuis, lalu kita berikan nama kuisnya. Misal, saya ingin menulis matematika 8A misal. Lalu kita pilih mata pelajaran terkait matematika tentunya. Lalu kita tekan selanjutnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di quizzes, ada pilihan ganda, ada banyak jawaban, isian singkat, survei, esai, dan slide. Nah, kita pilih yang pilihan ganda. Nah, tampilannya akan seperti ini, ada pertanyaan dan ada jawabannya juga. Nah, pertanyaannya sudah saya siapkan. Nah, di sini kita copy saja pertanyaan ini. Copy. Lalu kita paste. Nah, pertanyaannya ini, jawabannya ini akan kita tuliskan, kita paste di jawabannya. Nah, seperti ini. Nah, ini harus dinormalkan dulu. Lalu jika sudah, kita pilih jawaban benarnya. Tadi jawaban benarnya yaitu 120.000. Nah, terus ini pertanyaannya kita rapihkan. Nah, quizzes ini tidak hanya digunakan di laptop saja, tetapi juga bisa digunakan di smartphone, di handphone. Seperti itu. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini kalau misalnya quizzes ini digunakan di handphone atau smartphone, seperti itu. Dan untuk satu pertanyaan ini dapat kita atur waktunya, waktu pengerjaannya mulai dari 5 detik hingga 15 menit. Nah, di sini saya akan masukkan 2 menit. Nah, jika sudah, kita akan tekan simpan di sini. Nah, baru satu pertanyaan nih. Nah, untuk menambah pertanyaan, kita bisa tekan pertanyaan baru. Kita pilih pilihan ganda lagi.
Nah, pertanyaannya kita menggunakan tadi yang sudah saya siapkan. Nah, ini kita copy. Saya menggunakan Ctrl+C, lalu di paste. Ctrl+V. Lalu kita cut jawabannya, lalu kita tempelkan di bagian jawaban, di opsi jawabannya. Nah, seperti ini. Maaf. Yang suka seperti ini. Nah, ini lalu kita rapihkan bagian jawabannya. Nah, jadi seperti ini. Dan lagi-lagi jawabannya jangan di bold. Nah, ini kita pilih lagi jawaban benarnya. Udah di checklist, lalu kita pilih waktunya. Misal waktunya 45 detik. Kita simpan. Nah, jadi udah ada 2 pertanyaan, kita bisa tambahkan lagi. Terakhir, dengan soal yang sudah saya siapkan juga. Kita copy, kita paste, dan jawabannya di-cut di bagian opsi ini. Jika sudah, kita rapikan pertanyaannya. Lalu ini jangan di-bold. Nah, kita tekan jawaban benarnya dan kita kasih waktu misal 20 detik. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, jika sudah selesai kita masukkan pertanyaannya, kita bisa tekan terbitkan di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar, judul gambarnya, dan kita lalu pilih bahasanya. Kita pilih bahasa Indonesia. Nah, sesuai dengan tadi judulnya kelas 8, berarti kita masukkan kelas yang kelas 8, SMP. Nah, dapat dilihat oleh semua orang. Lalu kita tekan simpan. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan 2 metode di Quizizz. Bisa dijadikan pekerjaan rumah, atau bisa dijadikan kuis secara langsung. Seperti itu. Nah, untuk kuis langsung bisa kita pencet di sini. Kita coba. Lanjutkan. Nah, ini ada kodenya. Atau kita coba untuk bermain ya. 524325. Akan saya coba, misal di sini join game tadi, mohon maaf, berapa? 524325. 524325. Nah, kita tekan gabung. Sel Devina. Mulai. Nah, jika sudah, kok tidak bisa? Nah, nanti akan jadi seperti ini. Dan di sini ada yang ikut Devina Yulianti, lalu kita bisa tekan mulai. Nah, ini kita akan bermain, coba bermain. Nah, ini.
Kita bisa jawab tadi jawabannya seluruh hewan ternak. Benar. Lanjut pertanyaan yang kedua, misal ini. Wah, ternyata salah. Jawabannya 120.000. Lanjut, kita pertanyaan yang ketiga. Misal ini berapa tadi ya? Ini coba. Wah, benar. Nah. Dah. Sudah selesai. Nah, ini tampilan. Nah, yang salahnya ini diberi tanda silang dan berwarna merah. Dan untuk yang benarnya bisa berwarna hijau dan di checklist seperti itu. Saya Rizka Wahyuananda. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soal pada aplikasi Quizzes. Ya, yang pertama yang dilakukan yaitu kita membuka Google Chrome. Di sini kita akan mencari Quizzes ya, Quizzes nih. Oke, setelah kita cari, terus kita klik nih ya di bagian Quizzes ini. Dan bagaimana menggunakan Quizzes ini, kita akan menggunakan kan sekolah kan ya. Terus saya adalah seorang guru ya. Karena kita akan memberi soal, maka kita akan berperan sebagai guru. Oke, kita tunggu di sini. Oke. Langkah selanjutnya kita akan memilih pada bagian kiri di sini ya. Klik, dan di sini ada tulisan buat, kita klik di sini. Setelah itu kita berikan nama quiz ini. Misalnya saya mau bikin soal tentang barisan, deret, aritmatika. Maka mata pelajarannya ini adalah matematika. Kita klik di sini, matematika. Lalu selanjutnya kita klik ya bagian sini. Nah, di sini ada pilihannya, mau pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, atau survei, esai ya. Saya ingin membuat soal pilihan ganda ya, maka kita klik bagian sini. Selanjutnya sini kita akan menulis pertanyaan dan jawabannya sini. Karena saya sudah membuat di catatan, maka kita akan salin saja ya. Ini misalnya ya, rumus soalnya kita salin. Oke, di sini. Terus pilihan jawaban nomor 1. Misalnya ini lagi ya. Terus yang B misalnya ini. Salin. Salin lagi.
Oke, ini yang terakhir yang opsi D. Kita salin lagi. Oke. Nah, oke. Cara kita menampilkan jawaban pada soal ini kan nomor 1 ini soalnya jawabannya D ya kan. Nah, kita tinggal mencentang bagian pilihan jawaban 4 ini ya, tinggal mencentang bagian sini. Oke. Setelah kita sudah mencentang, udah mengketik soalnya, terus kita lalu simpan ya. Oh ya, ini durasinya kita bisa pilih berapa, misalnya saya mau 3 menit deh ya, 3 menit aja. Terus ini kita simpan di sini. Selanjutnya apabila kita ingin menambahkan pertanyaan baru, kita akan mengklik sini, bagian sini, terus pilihan ganda lagi ya, dan seterusnya sampai berapa soal. Di sini saya ingin membuat 5 soal ya. Selanjutnya setelah kita menulis pertanyaan sampai 5 soal ya, selanjutnya kita akan langsung terbitkan saja ya. Sini terbitkan. Pilih bahasa Indonesia dari kelas ini kelas 10 ya. Oke. Langsung aja kita klik disimpan sini ya. Dan soal tersebut sudah tertera di sini ya. Langsung kita misalkan kita mulai kuis aja tuh ya. Tuh di sini kita bisa klik di sini. Tuh kita bisa lihat soal-soalnya. Ya. Oke, setelah sudah tertera di sini, sekian informasi yang saya berikan. Terima kasih. Jadi di sini saya sudah membuat soal dari kuis. Kemudian jika ingin memainkannya, kita bisa melihat di sini. Di sini kita telah mendapatkan kode untuk masuk ke game, yaitu 875 9599. Nah, kode ini bisa kita bagikan untuk masuk. Misalkan ini kita coba masuk. Nah, cara masuknya seperti itu. Jika misalnya kita sudah masuk ke dalam kode, nanti yang di sini sudah kelihatan ada 2 orang yang masuk, yaitu Dia Putri dan Cakil. Kita bisa langsung mulai permainannya dengan cara pencet dan game akan berjalan. Nah, jika salah akan muncul tanda seperti ini. Jika benar akan muncul tanda seperti ini. Di sini biasanya kita mempunyai kesempatan kedua untuk menjawab jawaban yang salah.
Nah, cara mainnya seperti tadi jawabannya. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai aplikasi Quizzes. Kami dari kelompok 5 mohon maaf jika ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.